Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah, hari berkat Tuhan, hari penyertaan Tuhan, hari di mana Engkau menyertai, membela, memagari, bahkan memberi kemenangan kepada kami semua. Dimanapun umat-Mu berada, yang saat ini mengikuti ibadah Tuhan, yang sedang memberi waktu dengan keluarga berkumpul di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi Tuhan. Kami percaya kuasa firman-Mu akan sampai kepada kami semua. Kuasa firman-Mu tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Kuasa firman-Mu berkuasa, bahkan memberi kehidupan, punya daya cipta. Tuhan, urapi hamba-Mu dan kami semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam sukacita, tetap semangat ya. Hari ini kita akan kembali melaksanakan ibadah secara live streaming dan Tuhan memberkati kita semua. Banyak yang sudah rindu beribadah seperti biasa, tapi biarlah kita bersabar. Kita menghormati apa yang dianjurkan oleh pemerintah dan para pemimpin gereja, dan kita juga menjaga kesehatan. Saudara terkasih, di dunia ini ada banyak sekali lembaga pemeringkat. Di dunia ini ada banyak lembaga-lembaga yang mendapat pengakuan untuk disiplin-disiplin ilmunya. Ya, ada FAA, ya, lembaga yang bisa merekomendasi atau memutuskan jenis pesawat ini sudah layak terbang atau belum. Ada lembaga-lembaga yang membuat daftar orang terkaya di dunia, ya, Forbes kita tahu. Ada lembaga-lembaga yang membuat pemeringkat universitas terbaik di dunia. Ada lembaga-lembaga yang membuat peringkat negara-negara terkaya di dunia dan macam-macam, saudara. Makanya kalau ada orang berkata, oh si anu orang nomor sekian terbesar di dunia, kita perlu bertanya, menurut siapa? Menurut lembaga mana? Universitas ini urutan kesekian di Indonesia, menurut lembaga mana, ya? Kita perlu, karena lembaga-lembaga tadi sudah mendapatkan pengakuan untuk apa yang mereka kerjakan, ya. Forbes sudah mencatat daftar orang terkaya, daftar atlet terkaya, daftar perusahaan-perusahaan terbesar dan lain sebagainya. Tapi hari-hari ini terkadang ada dilempar satu isu pertanyaan yang cukup membingungkan. Misalnya, siapakah petinju terbesar di dunia? Waktu pertanyaannya menjadi terbesar, di sana ada unsur selera, di sana ada unsur subjektifnya, perasaannya, suka tidak sukanya. Kalau tentang siapa yang terkaya, bisa adu data. Tapi kalau siapa petinju terbesar, itu akan susah mendapat jawaban yang real. Kalau dikatakan siapa pesepak bola terkaya, mungkin tinggal adu data. Tapi kalau siapa pesepak bola terbesar, itu bisa membingungkan. Nah, saudara terkasih, dalam situasi hari-hari ini, tidak sedikit anak Tuhan yang sedang dibingungkan oleh maraknya perdebatan di media sosial, maraknya perdebatan tentang pengajaran-pengajaran, sehingga secara tidak langsung memunculkan siapa yang paling benar, siapa yang paling besar. Jemaat Tuhan terkadang dibingungkan dengan perdebatan-perdebatan tentang topik-topik tertentu, tentang hal-hal tertentu, ya. Yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu. Mereka tanpa sadar masuk kepada satu jebakan yang membuat penilaian subjektif bagi banyak orang. Muncul para pengkhotbah besar yang masing-masing khotbahnya mungkin dipotong, diedit dan lain sebagainya. Lalu orang lempar kembali satu tayangan-tayangan video yang saling mempertentangkan di antara mereka. Saudara terkasih, saat Yesus melayani di dunia, di bumi sekian ribu tahun lalu, dia berdoa, berpuasa 40 hari 40 malam untuk memilih murid-murid, memilih 12 rasul. Dia berdoa, berpuasa 40 hari 40 malam.
Dia berdoa semalam-malaman, lalu memilih dan memanggil 12 muridnya. Kira-kira menurut saudara, apakah 12 orang istimewa ini, 12 orang terpilih ini adalah orang-orang yang selalu sehati, yang tidak pernah punya perbedaan pendapat? Saudara salah. Ternyata murid-murid yang dipilih langsung oleh Yesus, yang betul-betul dipilih dengan petunjuk-petunjuk yang luar biasa, ternyata dalam beberapa hal tidak beda dengan saudara dan saya. Dalam beberapa hal mereka juga sering bertengkar. Dalam beberapa situasi mereka ada konflik. Dan luar biasa firman Tuhan, karena ternyata apa yang sedang dipertontonkan sekarang itu sedang terjadi di zaman Alkitab, ya. Ayat pembuka untuk kita pada malam hari ini terambil di kitab Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 1. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Ini merupakan satu akumulasi, merupakan satu klimaks, ya, satu puncak dari satu pertengkaran panjang di antara murid-muridnya. Kalau beberapa kali Injil mencatat mereka bertengkar dengan satu topik, siapakah yang terbesar di antara kita? Bahkan dalam Matius 18 ayat 1 ini, satu pasal sebelumnya, di pasal 17, Yesus baru sampaikan kepada murid-murid bahwa sebentar lagi aku akan ditangkap, diserahkan, kemudian aku akan disalibkan, aku akan mati, dan 3 hari kemudian aku akan bangkit. Yesus baru sampaikan hal itu di pasal 17. Tapi di pasal yang ke-18, murid-murid seperti melupakan itu, dan mereka sibuk dengan perdebatan, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Ini merupakan satu akumulasi, merupakan satu puncak dari perdebatan panjang, siapa yang terbesar di antara kita. Hari-hari ini ada banyak perdebatan tentang hal-hal yang tidak terlalu urgent, tapi betul-betul membingungkan. Ajaran siapa yang paling benar? Siapa yang paling betul? Yang mana yang paling pas? Dan lain sebagainya. Mari coba kita lihat Alkitab kita. Alkitab kita di dalam kitab Injil Markus. Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-33 dan 34, ya. Ayat 33 mulai. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, dia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus baru siap mengajar. Rupanya sementara Yesus mengajar dan diperhatikan oleh banyak orang, murid-muridnya sudah memulai perdebatan kecil. Dan sesudah siap pengajaran itu, Yesus mengajak murid-muridnya berjalan ke satu tempat. Dan sesampainya di sana, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Ternyata perbincangan itu cukup mengganggu bagi Yesus. Nah, waktu murid-murid ditanya, mereka diam. Mereka nggak menjawab. Pertanyaan Yesus sederhana, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Nah, murid-murid nggak bisa jawab. Mereka cuma diam. Sebab di tengah jalan tadi, mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Siapa yang terbesar? Nah, pertengkaran murid-murid ini dalam terjemahan lain ditulis kata dispute. Dispute ini, saudara terkasih,
sama dipakai kata tentang konflik perbatasan antara dua negara, contohnya begitu. Konflik, ya, jadi pertengkaran mereka itu disamakan seperti konflik perbatasan antar dua negara. Nggak usah jauh-jauh, ya. Saya pernah ke Israel. Saya mau katakan kepada kita semua bahwa konflik Israel-Palestina yang berlangsung puluhan tahun dan belum selesai sampai sekarang, dengar saudara, itu bukan konflik agama. Di Israel itu banyak orang Muslim, di Palestina itu banyak orang Kristen. Jadi konflik antara Israel dengan Palestina, dengar, bukan konflik agama. Konflik Israel dengan Palestina, dengar, itu bukan masalah agama. Konflik Israel-Palestina adalah masalah teritorial, masalah tanah, yang masing-masing mengklaim hak atas tanah. Jarang kita berperang dengan negara yang jauh dari kita. Seringkali adalah yang berbatasan langsung, apakah perbatasan darat, perbatasan lautnya. Nah, kata dispute ini, saudara, menunjukkan konflik yang sama seriusnya seperti konflik teritorial. Nah, murid-murid Yesus bertengkar di tengah jalan. Mereka nggak peduli dengan situasi yang lain. Terlalu runcing perbedaan itu sehingga di tengah jalan mereka mempertengkarkan, ya, dispute, seperti panasnya konflik teritorial antara dua negara. Sementara Yesus masih ada di tengah-tengah mereka. Bayangkan murid-murid yang lain yang di luar dari 12 murid itu yang kebetulan berpapasan di jalan, melihat pertengkaran itu, saudara, pasti memalukan. Sama seperti apa yang dipertontonkan oleh pengkhotbah Beken sekarang. Saya berharap jemaat, saudara-saudara terkasih, jangan terjebak di sana. Jangan terjebak dengan satu situasi pertanyaan siapa yang paling benar di antara mereka. Nggak perlu, saudara. Kita akan lihat sebentar bahwa ternyata hal seperti itu terjadi di awal, di pertengahan, dan akhir pelayanan Yesus. Rasul-rasul, orang-orang terpilih itu, orang-orang hebat itu, saudara, orang-orang yang punya hak istimewa itu, ternyata tidak luput dari hal-hal seperti ini. Pertengkaran yang begitu meruncing untuk sesuatu yang sebenarnya sangat subjektif, sangat relatif, sangat tergantung selera, saudara. Ya, kalau kita melihat lagi di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-45, Lukas pasal 9 ayat 45 dan 46. Lukas 9 ayat 45 dan ayat 46. Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Ayat 6. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Ya, jadi ternyata pertengkaran itu tidak terjadi cuma satu kali, ya. Dalam kitab Injil Lukas saja tercatat ada 3 kali pertengkaran di antara mereka. Persoalan-persoalan yang meruncing. Belum lagi saat murid-murid memarahi Yakobus dan Yohanes. Jadi 3,5 tahun pelayanan Yesus itu, murid-muridnya nggak selalu sehati, tidak selalu seide, tidak selalu satu suara. Makanya dalam doa Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-17 dia berkata, Bapa, satukanlah mereka seperti kita adalah satu. Jangankan gereja yang universal, jangankan gereja yang banyak denominasi, yang banyak doktrin, yang banyak pengajaran. Murid Yesus yang 12 saja, dan Yesus ada di tengah-tengah mereka, tetap ada perbedaan, tetap ada ketidaksatuan dalam situasi tertentu, tetap ada satu rasa aku yang paling besar, aku yang paling benar. Sangat manusiawi
seperti saudara dan saya. Jadi kalau kita ikut-ikutan menghabiskan energi dan waktu kita melihat apa yang dipertontonkan itu, capek saudara. Lihat aja Alkitab, langsung dapat jawaban. Kalau saudara lihat yang pengkhotbah A, pengkhotbah B, pengkhotbah C, lalu kita bingung sendiri, ya betul bingung. Tapi kalau saudara lihat kembali ke Alkitab, back to Bible, maka langsung ada jawaban di sini ya. Dalam Lukas pasal yang ke-9 tadi, mereka juga timbul pertengkaran. Sama topiknya, siapa yang terbesar di antara kita. Lalu kita lihat lagi saudara, dalam Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-23 dan 24. Iya, Lukas pasal 22, ayat 23 dan 24. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. 24. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Saudara, satu waktu dalam perjamuan Yesus dengan ke-12 muridnya, Yesus sedang sedih. Dan dia bilang, hatiku sangat sedih. Sebab seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Lalu mereka saling berkata, Tuhan, siapakah dia? Kan jelas, murid Yesus cuma 12. Dengan Yesus ada 13. Seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Siapakah Tuhan? Bukan aku Tuhan, bukan aku Tuhan. Yesus bilang, dialah yang kepadanya aku akan menyerahkan roti sesudah aku mencelupkan. Lalu Yesus langsung menyerahkan roti kepada Yudas. Langsung. Yesus baru katakan, dialah yang kepadanya aku akan menyerahkan roti. Langsung Yesus dan kasih sama Yudas. Tapi yang 11 lagi itu enggak ngeh. Mereka baru nanya, siapakah dia Tuhan? Tuhan bilang, dialah yang kepadanya aku akan menyerahkan roti sesudah mencelupkan. Lalu dia kasih Yudas. Murid-murid enggak. Langsung ayat yang ke-23 juga mereka mempersoalkan siapa dia. Di depan mata mereka Yesus tunjukkan siapa yang Yesus maksud. Mereka enggak ngeh. Hari-hari ini perdebatan-perdebatan itu hanya mempertontonkan sesuatu yang dia sendiri masih kabur. Dan memang sudah panggilan jiwa orang-orang tertentu yang memang hobi mempertengkarkan sesuatu yang tidak ada hasilnya. Mempertengkarkan sesuatu yang memang tidak ada keputusan tentang pembenaran mutlaknya. Di dalam kata ayat yang ke-23 tadi dipakai kata inquire, ya. Inquire, saudara terkasih ya. Ada persoalan di antara mereka seperti perdebatan, seperti satu perdebatan yang sangat serius. Padahal sekian menit sebelum perdebatan itu, kalau dia peka, Yesus sudah kasih tahu siapa yang kumaksud itu. Artinya saudara, kalau kita kembali ke Alkitab, suka membaca merenungkan firman Tuhan, maka persoalan-persoalan kehidupan yang kita hadapi itu sudah Tuhan persiapkan. Kita mengerti, kita memahaminya. Kita mengerti, saudara terkasih. Kalau kita kembali ke Alkitab, ya. Lalu pasal yang kedua 24, lalu mulailah mereka mempersoalkan, ya, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Di sini pertengkaran dipakai kata strife. Dipakai kata strife. Yaitu ketidaksepakatan, ya,
ketidaksepakatan yang memang terang-terangan mereka ungkapkan. Sama seperti perdebatan para politikus untuk hal-hal yang belum dikerjakan. Panas. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Ketersinggungan dalam banyak hal, termasuk dalam pengiringan kepada Tuhan, seringkali karena rasa ini, merasa aku yang terbesar, aku yang paling berjasa. Pertengkaran, konflik di rumah sering muncul karena mengangkat topik ini. Aku yang paling besar, aku yang paling capek, aku yang paling berguna, aku yang paling berarti. Pertengkaran di banyak hal, di perusahaan, para pengajar-pengajar, kalangan anak-anak Tuhan, dunia politik, di dunia sekuler, seringkali timbul karena topik ini. Merasa aku yang terbesar, aku yang paling berjasa, aku yang paling benar, pemahamanku yang paling dalam. Dia salah, itu salah, kamu salah, aku yang benar. Yang lain jawab aku yang benar, dan lain sebagainya. Saudara, itu bukan hal baru. Pengkhotbah beken yang muncul di video dan berdebat itu bukan hal yang baru. 12 rasul itu udah berdebat ulang-ulang, bertengkar di tengah jalan. Yesus ada di tengah mereka. Yesus dengar pertengkaran itu. Dan kadang-kadang momennya nggak pas. Yesus sedang menuju salib. Mereka sibuk-sibuknya mempertengkarkan siapa yang terbesar. Pemerintah sedang sibuk-sibuknya bekerja. Ada orang yang sibuk mempertengkarkan, kamu salah, kami yang benar. Sementara anak Tuhan banyak yang sedang sedih dan berduka cita, nggak bisa beribadah. Ada yang sibuk di medsos, aku yang benar, kamu yang salah. Saudara terkasih, bagaimana jawabannya? Back to Bible. Kembali kepada firman Tuhan. Dalam Matius pasal 18 ayat 1 tadi, coba kita baca mulai ayat 1, lanjut ayat 2 dan seterusnya. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Orang-orang yang sudah merasa besar ini bukan lagi merasa levelnya cuma terbesar di antara mereka, udah meningkat, yang terbesar di surga. Dia merasa sudah nggak level lagi cuma berbicara yang terbesar di antara 12 murid. Mungkin yang muncul di video-video itu merasa nggak levelnya lagi yang terbesar di antara sekian puluh ribu pengkhotbah di negeri ini. Lalu mereka naik kelas dan berkata, siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga? Yesus mengambil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Boro-boro mau jadi yang terbesar, masuk aja nggak bisa. Boro-boro mau jadi yang terbesar di kerajaan surga, masuk surga aja nggak bisa kalau nggak bertobat. Sekalipun dia pengkhotbah beken, pertobatan itu bukan sesuatu yang sudah terjadi saja, tapi perlu terjadi tiap hari. Sekalipun dengan label siapapun dia, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kembali ke kita, daripada sibuk memutuskan, memilih siapa yang terbenar di antara pengkhotbah itu, siapa yang terbesar di antara ABC dan lain sebagainya, daripada sibuk membahas itu, Yesus katakan, jika kamu tidak bertobat
dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita sedikit kembali ke belakang dalam kitab Lukas tadi, Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 46, maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terus tentang mereka, ayat 47. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Terus Yohanes berkata, Guru, kami lihat seorang musuh setan dari namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Dengar saudara, yang terbesar di antara kamu, biarlah dia menjadi pelayan dari semua. Yang paling besar adalah yang paling suka melayani, yang paling mau merendahkan diri. Jadi jangan terbawa situasi, saudara. Ya. Saya bisa merasakan bagaimana Yesus, Sang Putra Allah, dia mengajar kepada orang banyak, dan di dekatnya murid-murid bertengkar. Malu pasti, sama seperti hari-hari ini. Hal itu menimbulkan rasa malu bagi gereja. Kenapa dipertontonkan seperti itu? Malu katanya, dengan bahasa-bahasa yang kasar, tajam. Ada yang bilang terkutuk, raja mati, dan bla bla bla. Daripada capek menonton seperti itu, habis kuota saudara, kembali ke Alkitab. Langsung ada jawaban. Yesus katakan, kita harus bertobat. Kita harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Bukan kekanak-kanakan tentunya, tapi kembali menjadi pribadi yang pure, yang murni, yang mau diajar, dan kita kembali melayani. Saudara, mungkin di rumah pun terjadi situasi sekarang ini. Kita nggak bisa abaikan bahwa hari-hari ini kita dipertontonkan tentang saling mempersalahkan dalam segala hal, tentang penanganan virus, tentang penetapan status, tentang banyak hal. Kita dipertontonkan tentang orang-orang yang saling mempersalahkan. Saling mempersalahkan, dan kadang-kadang kita terjebak untuk memilih mana pilihan kita. Tapi coba kembali kepada firman dalam tiap situasi. Kembali ke Alkitab, buka Alkitabmu, buka Alkitab. Kadang-kadang waktu saudara mungkin punya konflik suami istri, daripada sibuk mempertahankan kebenaranmu, kembali ke Alkitab, baca Alkitab. Di sana kita akan dapat jawaban. Kadang-kadang rekan kakak beradik, rekan-rekan kerja dan lain sebagainya mulai timbul konflik. Daripada mempertajam dengan satu kata aku paling benar, kembali ke Alkitab, dan di sana akan ada jawaban, ada solusi, ada keputusan yang terbaik. Karena Yesus berkata, barang siapa yang tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, ia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jangankan terbesar, terbenar, masuk saja gak punya hak. Sebabnya mari kita terus bertobat, mari kita terus mau melayani, mari kita terus mencintai Tuhan lewat membaca firman dan melakukan. Tuhan tolong kita semua. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kemurahan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri. Kami boleh beribadah lagi, kami boleh memuji Tuhan lagi, kami boleh menaikkan sembah dan puja-puji kepada Tuhan. Teristimewa kami boleh mendengarkan firman-Mu, agar dalam situasi yang terjadi kami tidak ikut-ikutan dengan orang yang suka saling mempersalahkan. Kami tidak ikut-ikutan jadi orang yang suka membenarkan diri sendiri, yang menganggap diri paling besar, paling baik, paling benar, paling berjasa, paling akurat dalam segala hal. Sebab Tuhan
Engkau kehendaki kami kembali kepada firman. Biarlah umat-Mu tetap kuat dalam Engkau. Biar umat-Mu tetap setia di dalam kebenaran-Mu, Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemimpin kami, Bapak Presiden kami, Tuhan. Teruslah berikan hikmat, perlindungan, penyertaan kepada beliau. Mampukan Pak Presiden Jokowi, Tuhan, memimpin bangsa kami yang begitu kompleks ini, Tuhan. Kami berdoa hikmat Allah menyertai Bapak Presiden, kesehatan, sukacita, dan juga hikmat marifat daripada Tuhan. Seluruh Menteri Kabinet Kerja, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, Tuhan. Semua yang bertugas gugus terdepan untuk pemutus rantai penyebaran COVID-19 ini, Tuhan. Di tingkat pusat, kabupaten, kota, provinsi, dan seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sertailah kami, sertai umat-Mu, sertai keluarga kami, sertai pribadi lepas pribadi, sertai bangsa kami, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di akhir doa ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan solusi yang terbaik dalam situasi di mana mereka ada di situasi yang serba salah. Satu situasi di mana mereka diharuskan bekerja, sementara mereka juga harus banyak di rumah, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikanlah keputusan yang terbaik bagi saudara-saudara kami ini, Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara kami, Bapak Johnson Sitorus, buat adik kami Kevin Setiawan Ginting, Bapak Boy Tambah, buat anak kami Sanju Naidu, Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan. Engkau dipermuliakan dalam kehidupan saudara-saudara kami, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat saudara kami yang mungkin kami tidak sebut namanya, yang sedang terbaring sakit, dimanapun yang menyaksikan acara ini. Buat saudara kami yang sedang ada konflik-konflik internal di rumah, konflik di tempat pekerjaan, karena satu situasi yang saling merasa benar, saling mempersalahkan, saling merasa berjasa, dan timbul konflik yang panas, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami kembali kepada firman-Mu. Back to Bible, Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Sebab di sana pasti ada jawaban. Ada jawaban yang paling benar. Ada jawaban yang betul-betul kami butuhkan. Terima kasih Bapa yang baik. Untuk seberapa umat-Mu juga yang sedang membutuhkan topangan doa, karena persoalan-persoalan pribadi, karena masalah-masalah rumah tangga, masalah orang tua dengan anak, masalah ekonomi, Tuhan. Bahkan ada yang sedang berputus asa karena tidak mendapatkan jalan keluar. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjadi jawaban bagi saudara kami. Tuhan menjadi penyembuh. Tuhan memberi jalan keluar. Tuhan menyertai. Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami sudahi ibadah kami. Mari kita mengangkat tangan kita. Pada akhirnya kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dari Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan Roh Kudus Allah bersama kita semua hari ini sampai Maranatha. Kami berdoa, sama-sama katakan haleluya dan amin. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Jangan lupa hari Minggu kita akan kembali beribadah jam 10 tepat. Kita akan memulai. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga hati, kembali ke Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.